dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Pengkaji dan seluruh hadirin yang saya hargai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sadiq Randani Halfani. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah tugas akhir saya yang berjudul Kesadaran Hukum atas Hak Tenaga Kerjaan dalam mendukung pekerjaan layak di Nairobi, Kenya. Sebagai pengantar, izinkan saya menjelaskan latar belakang. Hak untuk bekerja merupakan salah satu hak asas manusia yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, Nairobi menghadapi tantangan besar akibat tingginya jumlah pekerja informal dengan perlindungan hukum yang terbatas. Marilah kita perhatikan grafik tersebut. Berdasarkan Economic Survey 2026, sekitar 83,8% tenaga kerja di Kenya bekerja di sektor informal. Angka ini relevan bagi Nairobi sebagai ibu kota dan pusat ekonomi utama Kenya. Sebagaimana ungkapan, ada gula, ada semut, Nairobi juga menjadi tujuan urbanisasi dan pencarian kerja. Meskipun Kenya telah memiliki regulasi ketenaga kerjaan seperti Constitution of Kenya 2010 dan Employment Act 2007, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi penting agar pekerja dapat memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara efektif. Selanjutnya, penelitian ini dirumuskan ke dalam 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, mengenai upaya peningkatan kesadaran hukum di Nairobi. Yang kedua, mengenai kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, mengenai faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Dewan Pengkaji yang saya hormati, untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada 2 aspek, yaitu pengetahuan hukum dan sikap hukum. Kedua aspek tersebut digunakan untuk memahami tingkat pahaman pekerja dan sikap mereka terhadap pembangunan berkelanjutan yang tersedia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan teori. Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori. Yang pertama adalah teori kesadaran hukum dari Surjono Sukanto yang berfokus pada aspek pengetahuan hukum dan sikap hukum sebagai aspek untuk memahami tingkat kesadaran hukum pekerja. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep decent work dari ILO atau International Labour Organization untuk melihat pentingnya hak pekerja, upaya layak, dan perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil penelitian ini. Peningkatan kesadaran hukum di Nairobi dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak. Yang pertama, adanya sosialisasi berkala dari Kementerian Ketenagakerjaan Kenya. Yang kedua, ada edukasi hukum dan pendampingan oleh Serikat Pekerja. Namun, upaya ini masih menghadapi kendala utama, yaitu jangkauan yang belum merata dan bahasa hukum yang sulit. Meskipun demikian, kesadaran hukum tetap memberikan kontribusi yang penting sebagai berikut. Dalam penelitian ini ditemukan hubungan yang kuat antara kesadaran hukum dan pencapaian SDG 8. Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui alur tersebut. Marilah kita perhatikan alur ini. Ketika pengetahuan dan sikap hukum pekerja meningkat, hal ini akan mendorong implementasi regulasi ketenagakerjaan yang lebih nyata. Dampak positif dari kondisi tersebut adalah terwujudnya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun,
beberapa hambatan atau tantangan sebagai berikut. Selanjutnya, hambatan yang pertama adalah hambatan ekonomi. Banyak pekerja informal bergantung pada upaya harian sehingga mereka lebih fokus pada kebutuhan ekonomi atau kebutuhan sehari-hari daripada mengurus hukum. Yang kedua, hambatan kognitif. Bahasa dalam undang-undang masih terlalu rumit dan sulit dipahami oleh pekerja awam. Yang ketiga adalah hambatan institusional. Birokrasi yang panjang dan biaya yang mahal membuat masyarakat atau pekerja kurang percaya pada lembaga hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Dalam penelitian ini ada 3 kesimpulan utama. Yang pertama, upaya peningkatan kesadaran hukum sudah berjalan, tetapi belum dirasakan secara merata. Yang kedua, kesadaran hukum sangat penting untuk melindungi pekerja dan mendukung pencapaian SDG 8. Yang ketiga, peningkatan kesadaran hukum masih menghadapi tantangan nyata berasal dari masalah ekonomi, bahasa, dan birokrasi yang panjang dan sulit. Selanjutnya, berdasarkan temuan tersebut, saya mengajukan 3 rekomendasi utama. Yang pertama, pemerintah Kenya perlu memperluas literasi hukum dan akses bantuan hukum bagi pekerja. Yang ketiga, serikat pekerja perlu memperkuat pendampingan bagi pekerja sektor informal. Dan ketiga, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lapangan dengan metode kualitatif atau campuran. Selanjutnya, sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan pekerja tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Meskipun kesadaran hukum sangat penting untuk mendukung pencapaian SDG 8, Nairobi masih menghadapi tantangan nyata. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi yang inklusif dan mudah dipahami sangat diperlukan di Nairobi. Dewan Penguji yang saya hormati, saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Sebagai pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tidak retak. Oleh karena itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya juga sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari Dewan Penguji sebagai bahan untuk perbaikan penelitian ini. Saya terima kasih atas Dewan Penguji dan seluruh hadirin. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Adi atas presentasi yang sangat luar biasa ya. Waktunya belum sempat saya angkat seperti ini, waktunya sudah hampir pas selesai gitu ya. Tersisa 1 menit dan itu presentasi yang sangat luar biasa. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi dari mahasiswa pembahas. Ya, yang bertugas untuk Mas Sadik adalah Mbak Saadat ya. Untuk Mbak Saadat silahkan disampaikan pertanyaan ataupun tanggapannya. Oh iya, pakai mic dong. Oh, biar itu.